warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nanel Husna. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang video pembelajaran PPL 1 dengan modul ajar tentang menghindari akhlak mazmumah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana perkalian kali ini? Nah, sebelumnya saya cek terlebih dahulu ada yang tidak masuk hari ini. Oke ya, coba saya cek dulu. Aino? Oke, hadir. Hanis? Oke, Dika? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, coba silakan cek kerapian terlebih dahulu bajunya yang masih belum dimasukkan. Sudah rapi semua. Kemudian silakan dicek di samping kiri kanan kalian apakah masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada silakan bisa dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita biasakan terlebih dahulu untuk membaca ayat ataupun surat-surat pendek ya. Di sini Bu Ira sudah menyiapkan surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita baca bersama-sama, diawali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sebagai pelajar yang cinta tanah air, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri bersama-sama ya. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Sofi? Minggu kemarin kita mempelajari tentang Oke, jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak mazmumah ini itu adalah akhlak yang bertentangan dengan moral dan juga agama kita. Nah, sebelum kalian lebih lanjut memperdalam materi kita hari ini, di sini ada ilustrasi gambar tentang akhlak mazmumah ya. Di situ ada sikap hidup foya-foya, ada riya dan sum'ah, ada takabur, ada juga hasad. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan gambar ini? Aino, silakan. Apa lawan dari akhlak mazmumah? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab? Bu Norina, lawan dari akhlak mazmumah adalah akhlak pemuda. lawan dari akhlak mazmumah adalah akhlak pemuda. Betul sekali. Jadi akhlak mazmumah itu tadi adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang sebaiknya dihindari. Berarti kalau akhlak pemuda itu adalah kebalikannya, artinya adalah akhlak terpuji atau akhlak yang seharusnya kita miliki atau kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah kemudian apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, peserta
video pembelajaran, coba bisa kalian amati baik-baik. Nanti akan kita lanjutkan dengan kita tugas berkelompok. Jadi nanti silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Jadi pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan metode problem based learning. Jadi problem based learning ini adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah. Jadi nanti di situ ada sebuah masalah, nanti akan saya bagi menjadi keempat kelompok dengan tema yang berbeda-beda. Dan nanti tugas kalian adalah mencari jawaban yang nanti sudah ada di dalam LKPD. Oke, oke. Coba silakan bisa kalian perhatikan untuk videonya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya berkaitan dengan video tadi, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya. Rizka, silakan. Bagaimana cara menghindari sikap hidup foya-foya? Bagaimana cara menghindari sikap hidup foya-foya? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara menghindari sikap hidup foya-foya? Jadi ada beberapa tips atau kiat-kiat untuk menghindari sikap hidup foya-foya. Salah satunya, kita itu ketika belanja harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya. Oke, untuk selanjutnya, ini sudah tujuannya sesuai dengan kelompok ya. Jadi nanti ada 4 kelompok, kelompoknya Lorena, kelompoknya Rizka, kelompoknya Ainul dan juga kelompoknya Danis ya. Jadi ini Bu Ella sudah siapkan lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik. Nanti untuk kelompoknya Lorena silakan membahas tentang sikap hidup foya-foya ya. Kemudian kelompoknya Rizka nanti membahas tentang riya dan sum'ah. Kemudian kelompoknya Ainul nanti membahas tentang takabur dan kelompoknya Danis membahas tentang hasad. Ya, nanti silakan kerjakan sesuai perintah yang ada di LKPD. Ya, di LKPD di situ ada kalian nanti menjelaskan tentang tema yang sudah saya bagi. Ya, masing-masing temanya. Yang dicari apa? Adalah mungkin yang pertama pengertiannya, kemudian dalilnya, kemudian bahayanya, kemudian nanti mungkin bisa ditambahi manfaat dari kita menghindari tema yang kalian dapat, atau mungkin bisa ditambahi cara menghindarinya. Itu silakan bisa kalian tulis di dalam silakan untuk kelompoknya siapa coba yang ingin mempresentasikan? Saya. Oke, kelompoknya Danis, silakan maju ke depan. Pengertian takabur adalah merasa dirinya mulai hebat, pandai dan sebagainya. Oke, jadi kelompoknya Danis ini adalah membahas tentang takabur, ya. Kemudian kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, Mas Dika silakan. Pertanyaannya apa? Bagaimana cara menghindari takabur? Cara menghindari takabur adalah tidak merasa paling benar, memahami akibat dari sifat takabur, senang dan dapat menerima kritikan dari orang lain. Oke, betul sekali. Jadi takabur itu adalah kalau bahasa mudahnya itu adalah namanya sombong, ya. Jadi merasa dirinya itu paling hebat, merasa dirinya paling bisa segala-galanya, itu namanya adalah takabur, gitu ya. Oke, silakan dulu kembali untuk kelompoknya Danis. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Danis. Jam berapa ini? Jam hampir setengah 12 ya. Jadi mungkin jam-jam rawan ngantuk. Coba sebelum kita lanjut lagi, kita lakukan XBB terlebih dahulu ya, biar kalian tidak ngantuk ya. Coba perhatikan, ini gambar apa? Bebek. Ada berapa jumlah ayamnya? 1. Ada berapa jumlah bebeknya? 1. Di gambar ini jumlahnya ada berapa? 2. Oke, caranya nanti silakan kalian ikuti apa yang saya ucapkan, ya. Oke, bisa dipahami?
Kita mulai ya. Ayam, 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 bebek. Ayam, Bebek, 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 ayam. Ayam, bebek, ayam, ayam, bebek. Ada berapa jumlah ayam dan bebek? Oke, ternyata kalian masih konsentrasinya lumayan ya. Belum ada yang mengantuk ternyata. Ini konsentrasinya masih bagus. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada latihan soal. Nanti silakan ini adalah tugas individu. Nanti akan saya bagi untuk soalnya. Ini tujuannya adalah biar Wila tahu seberapa kalian paham dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya. Oke, untuk latihan soalnya ini cukup mudah ya. Di sini ada teka-teki silang, silakan kalian isi. Untuk bukunya itu ada di bawahnya. Nanti silakan disesuaikan. Itu pertanyaannya mendatar ataupun menurun, begitu ya. Silakan bisa dibahas bersama-sama ya. Yang pertama, mendatar nama dari dengki, nama lain dari dengki ataupun iri itu adalah hasut. Jawabannya benar semua? Oke, kalian semua sudah paham dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi kesimpulannya pada materi hari ini itu adalah bahwa akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela, yang seharusnya tidak kita miliki, tidak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena itu bertentangan dengan agama kita, ya. Dan juga itu adalah bisa merusak hubungan kita kepada sesama manusia dan juga kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua mungkin yang biasa kalian temui itu ada yang namanya riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah itu adalah sama-sama dua akhlak tercela. Di sini punya perbedaan dan juga punya persamaan. Jadi kalau riya dan sum'ah itu samanya atau persamaannya itu adalah ketika seseorang itu melakukan amal atau perbuatan baik kemudian dipamerkan itu dengan maksud akan mendapatkan pujian atau mendapatkan apresiasi dari orang lain. Ini namanya adalah riya dan sum'ah. Kemudian kedua ini ada juga perbedaannya di cara melakukannya. Kalau riya itu adalah ketika seseorang itu melakukan amal kemudian diperlihatkan kepada orang lain. Jadi misalkan jika ketika sholat zuhur ada waktu sholat berjamaah ke musola, kemudian pada waktu itu jika tidak mau sholat bareng-bareng dengan teman-temannya. Tapi kalau ketika di situ ada anak akuntansi lewat, maka jika berbebas untuk melakukan wudhu dan juga sholat dengan harapan dia itu mendapatkan apresiasi atau pujian dari anak-anak cewek, ya. Dia dicap sebagai anak yang rajin ibadah, anak yang soleh, gitu ya. Nah, kalau sum'ah ini adalah ketika kita melakukan amal kemudian diceritakan kepada orang lain. Jadi misalkan Danis tadi pagi sholat subuh berjamaah, kemudian infak atau sedekah ke masjid sebesar 1 juta, kemudian kamu diceritakan ke Ferry ketika masuk sekolah, itu namanya adalah sum'ah. Jadi di sini riya dan sum'ah itu sama-sama ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tapi perbedaannya di cara melakukannya. Itu paham ya? Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang bab fikih muamalah, ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah tentang asuransi, perbankan dan juga koperasi syariah. Nanti silakan bisa kalian pelajari terlebih dahulu di rumah, ya. Jadi bisa baca-baca lewat internet ataupun buku ataupun majalah koran yang mungkin berkaitan dengan materi kita yang sudah saya sampaikan tadi, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau